Sudah teh. Udah, Baik, tes, tes. Apakah suara saya sudah terdengar, teman-teman? Halo, halo. Jelas Sudah teh. Eh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Eh, Sebentar, tes. Suara saya sudah terdengar, Bapak Ibu? Masih di sini. Tes, tes. Assalamualaikum. jelas teh. Waalaikumsalam. Oh, oke, oke. Baik. Baik, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah pada siang hari ini kita sama-sama bisa kembali berkumpul di mata kuliah metodologi tafsir ini ya, ustadz-ustadz semuanya. Dan insya Allah pada siang hari ini saya, Yusi, akan mempresentasikan outline yang telah saya kerjakan dan sebagai judul yang akan saya ajukan. Kebetulan saya belum ujian juga ya, belum ujian komprehensif baik itu tulisan ataupun tulisan. Jadi sekarang mungkin ini hanya mempresentasikan yang telah saya kerjakan sementara ini gitu. Baik, untuk judulnya mengenai resiliensi ya, konstruksi resiliensi Sayyidah Maryam binti Imron dalam tafsir Nusantara. Karena kebetulan insya Allah nanti peminatan yang saya akan ambil adalah tafsir Nusantara. Jadi saya akan mengambil tafsir Nusantara juga gitu dalam penelitiannya dari studi komparatif tafsir Al-Azhar, Al-Misbah dan juga Marah Labib. Begitu, lanjut. Kurang lebih ini daftar isinya yang insya Allah saya akan buat nanti. Mungkin langsung ke latar belakang ya, kenapa saya kemudian tertarik untuk membahas mengenai resiliensi ini. Kurang lebih mungkin ini adalah latar belakangnya ya. Karena saya melihat bahwa perkembangan kehidupan modern saat ini gitu ya, atau mungkin beberapa orang itu mengkategorikannya sebagai kehidupan postmodern gitu ya. Itu tuh menghadirkan berbagai tantangan tentu ya. Di samping memang banyak menghadirkan juga kemudahan gitu di zaman sekarang ini, juga banyak sekali tantangan yang kemudian potensinya itu banyak menimbulkan kesulitan atau bahkan tekanan gitu ya bagi psikologi seseorang. Jadi ini kurang lebih juga akan yang akan saya teliti perspektifnya berperspektif psikologi juga gitu. Nah, beberapa persoalan yang terjadi di masa modern ini, kenapa kemudian terjadi di multidimensi terutama sisi psikologis, itu juga di antara contohnya adalah berbagai krisis yang telah terjadi gitu ya. Mungkin ada krisis kehidupan, krisis mental dan lain-lain gitu ya. Yang kemudian itu menuntut seseorang itu gimana caranya untuk tetap hidup, untuk tetap melanjutkan hidupnya, dan itu menuntut seseorang untuk eh, bangkit gitu dan bertahan dalam kehidupannya. Yang dalam bahasa psikologi itu disebut resiliensi. Jadi resiliensi ini dipahami sebagai kapasitas individu untuk beradaptasi secara positif ketika menghadapi kesulitan, tekanan, pengalaman traumatis dan apapun itu ya, yang memang itu tuh kemudian menjadi sumber penyebab seseorang mengalami stres. Nah, makanya resiliensi ini tuh salah satu konsep yang penting, bahkan mungkin boleh dibilang skill yang sangat penting gitu ya di era sekarang ini, yang banyak
hal ini tuh atau konsep resiliensi ini itu dikembangkan oleh budaya psikologi gitu ya, terutama psikologi modern atau psikologi barat begitu ya. Nah, psikologi kontemporer atau sebutannya sebagai faktor yang menentukan, yang resiliensi itu sebagai faktor yang menentukan kualitas mental seseorang. Di antara beberapa tokoh yang saya kutip, ada yang namanya Revich dan Sete menjelaskan bahwa katanya resiliensi itu memiliki kemampuan. Jadi orang yang mempunyai resiliensi itu di antara indikatornya adalah ia mampu mengelola emosi dengan baik, kemudian mampu berpikir optimis dan mengendalikan impuls serta memandang kesulitan itu sebagai sebuah tantangan yang bisa diatasi. Dan ini akan berlalu kok gitu ya kalau misalkan dari quotes-quotesnya Gen Z sekarang mah. Kalau misalkan melihat quotes-quotes yang galau tuh kayak gitu biasanya. Nah, maka dengan demikian resiliensi itu tuh tidak sekadar dipahami sebagai kemampuan bertahan, tapi juga melainkan atau apa namanya resiliensi itu tuh adalah kemampuan untuk tumbuh dan berkembang. Jadi bukan sekadar bertahan, tapi juga wah ini dipandangnya sebagai sebagai tantangan gitu ya untuk terus tumbuh. Nah, pembahasan tentang resiliensi ini kan memang banyak ya dibahas oleh para pakar psikologi terutama gitu ya, dan siapapun yang sedang kancahnya itu di dunia psikologi, resiliensi ini tuh banyak dibahas gitu. Namun ternyata maksudnya karena kita juga jurusannya keagamaan ya dan Al-Qur'an gitu kan ya. Hal ini atau resiliensi itu juga konsepnya itu sangat apa value-value dalam resiliensi itu sangat apa namanya berkaitan dengan beberapa konsep di Al-Qur'an gitu ya, di ajaran agama gitu ya. Jadi di dalam Islam itu ada seperti konsep sabar, tawakal, ridho, syukur dan husnuzon. Yang mana hal-hal yang tadi saya sebutkan itu adalah kerangka nilai-nilai psikologisnya gitu dalam dan mempunyai keterikatan yang sangat kuat dengan resiliensi atau dengan konsep resiliensi. Yang mana nilai-nilai tadi seperti sabar, tawakal dan lain-lain itu juga punya fungsi atau mekanisme psikologis untuk menghadapi kesulitan gitu ya. Nah, Al-Qur'an terutama sebagai sumber utama ajaran kita gitu ya. Banyak memuat kisah-kisah gitu. Dan yang akan saya angkat juga di sini mungkin kurang lebih sebagai kajian tokohnya adalah Sayyidah Maryam gitu ya. Kenapa Sayyidah Maryam? Kenapa tidak yang lain gitu kan? Kan di antara banyak tokoh yang kemudian diklaim sebagai tokoh apa namanya itu yang dieratkan dengan dengan konsep resiliensi itu kan ada banyak ya. Ada para nabi gitu ya, terutama nabi-nabi seperti Ulul Azmi gitu yang memang berdasarkan namanya juga Ulul Azmi, seseorang yang punya ketahanan atau kesabaran yang tingkat tinggi gitu ya. Maka kenapa saya malah memilih Sayyidah Maryam? Di antara alasannya adalah Sayyidah Maryam itu sosok perempuan gitu. Dan saya sebagai perempuan juga, saya tertarik untuk kemudian membahas gitu ya, sosok perempuan juga. Nah, yang kemudian Maryam ini tuh kan memperoleh kedudukan yang sangat istimewa di Al-Quran gitu ya. Bahkan dijadikan salah satu surat di dalam Al-Quran juga, yang mana Allah itu kalau misalkan ngasih surat, ngasih nama surat di dalam suatu surat di dalam Al-Quran itu kan pasti punya latar belakang tertentu yang oh berarti ini istimewa gitu. Nah, yang mana keistimewaan tersebut juga kan tidak terlepas dari berbagai ujian yang dihadapi Sayyidah Maryam ini ya, terutama di sepanjang hidupnya. Allah tuh menguji dengan bentangan kepahitan hidup, yang mana hikmah di baliknya juga ternyata Allah tuh mempersiapkan Sayyidah Maryam menjadi salah satu dari bagian kebesarannya gitu. Jadi di sini sosok Sayyidah Maryam ini menghadapi tekanan yang mungkin bisa dibilang multidimensi gitu ya, dari sisi spiritual, ia menerima amanah besar berupa kehamilan yang ujuk-ujuk gitu ya, padahal udah sangat menjaga diri sekali gitu kan ya, yang dimana konteks apa namanya masyarakat Arab saat itu tuh kan sangat menjunjung tinggi apa ya nasab gitu ya. Jadi kejadian Sayyidah Maryam yang ujuk-ujuk hamil ini tuh bukan hanya sekadar aib pribadi, tapi melainkan sebagai dianggapnya itu sebagai skandal sosial gitu kan ya. Dan ini sangat menjadi pressure bagi Sayyidah Maryam gitu. Itu dari sisi psikologis gitu ya.
Kemudian dari sisi spiritual, kemudian dari sisi psikologisnya, dia kan harus melalui kebingungan gitu kan ya, kecemasan dan ketakutan terhadap konsekuensi di sosial gitu, konsekuensi di dalam dirinya gitu kan. Kemudian dari sisi sosial, dia juga menghadapi dengan berbagai stigma seperti yang saya bilang tadi ya, karena di masyarakat Arab itu eh, sangat menjunjung tinggi martabat gitu dan nasab dan lain-lain gitu ya. Maka hal ini menjadi sangat pressure bagi Maryam itu tadi. Jadi berbagai pengalaman tersebut akhirnya menunjukkan bahwa oh ternyata Sayyidah Maryam ini bukan hanya figur kesolehan dan kesucian saja ternyata ya digambarkan di dalam Al-Quran, tapi juga ada figur ketangguhan di dalamnya gitu, yang mampu mempertahankan keimanan, integritas diri dan ketenangan batin di tengah segala ketidakpastian, skala ketidakpastian dan kesulitan hidup dan bahkan berbagai tekanan gitu ya sangat berat dan beberapa orang tuh mengkategorikannya sebagai tekanan yang ekstrim gitu kan ya. Tekanan psikologi yang sangat ekstrim. Nah, di saat yang sama gitu ya, kalau misalkan di satu sisi melihat bahwa oh ini Sayyidah Maryam sangat pahit sekali hidupnya gitu kan ya. Bahkan saya membaca ada satu penelitian yang membahas tentang kepahitan-kepahitan hidup Sayyidah Maryam gitu kan. Artinya berarti di sini saya bisa sedikit apa namanya mengambil intisari dari penelitian tersebut. Intinya apa namanya maka disebut bentangan kehidupan apa bentangan kepahitan hidup itu berarti artinya kan kepahitannya nggak sedikit ya atau banyak sekali gitu. Tapi ternyata bisa Allah kuatkan gitu kan ya. Allah kasih skill resiliensi ini di dalam diri Sayyidah Maryam yang bisa kemudian diambil dan dipelajari gitu. Karena hakikatnya kisah-kisah di dalam Al-Quran kan juga untuk dipelajari orang-orang setelahnya begitu ya. Nah, di saat yang sama, di tengah ke pressure apa yang sangat tinggi itu tadi, di saat yang sama justru Al-Quran itu mengangkat nama Maryam itu tadi ya sebagai arketip perempuan yang beriman yang berhasil melalui krisis identitas yang paling ekstrim. Dari mulai krisis kehormatan, krisis sosial, dan krisis psikologis. Maka kisah Maryam ini memiliki relevansi yang kuat untuk dikaji melalui perspektif resiliensi. Nah, itulah kemudian mengapa saya tertarik untuk eh, meneliti hal ini gitu ya. Adapun kalau saya melihat dari penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tentang resiliensi kan memang banyak ya, terutama di aspek orang-orang yang memang bidangnya psikologi gitu ya. Namun kalau untuk di bidang keagamaan itu juga banyak, tapi lebih pada aspek apa namanya? Intinya belum ada yang kemudian saya itu melihat di dalamnya itu mengkaji tentang aspek resiliensinya apa kok tafsir terutama tafsir Nusantara gitu ya. Maka saya di sini tertarik untuk membahasnya dari pandangan atau perspektif tafsir Nusantara. Kenapa? Karena kita tinggal di Indonesia gitu ya. Maka saya melihat dengan mengkajinya melalui kacamata mufasir-mufasir Indonesia ini akan semakin apa namanya bisa lebih implementatif gitu ya ketika dipelajari value-value mengenai resiliensi ini dari kacamata mufasir-mufasir Indonesia. Mungkin itu terkait latar belakang dari mengapa saya apa namanya tertarik untuk meneliti hal ini. Adapun dari sisi identifikasi masalah ya, dari latar belakang yang tadi saya jelaskan itu, diantaranya yang pertama, konsep resilience ini kan memang banyak dikembangkan dari itu tadi ya, seperti yang saya pernah sampaikan sebelum ini. Nah, berbagai teori yang dikemukakan oleh para ahli psikologi modern itu kan berikan kontribusi yang sangat signifikan gitu ya, di dalam kemampuan individu itu menghadapi tekanan atau kesulitan hidup. Maka pendekatan tersebut belum sepenuhnya mengakomodasi dimensi spiritual. Maka penting untuk mengkaji dari sisi atau kacamata atau pendekatan Islam atau spiritual juga gitu dalam mengkaji hal ini gitu ya. Itu yang pertama, identifikasi masalah. Terus yang kedua, kajian mengenai resiliensi ini tuh dalam perspektif Al-Quran masih banyak berfokus pada tokoh-tokoh nabi gitu ya.
nubuah gitu, apa namanya? Nubuah salah. Dari tokoh-tokoh Nabi kayak 25 Nabi ya yang memang dibahas di dalam Al-Quran dan terutama ulul azmi yang tadi saya sebut juga ya. Nah, sementara itu tokoh Maryam gitu ya, itu eh, tokoh-tokoh yang selain Nabi lah intinya. Itu tuh lumayan masih sedikit dibahas para peneliti gitu ya. Maka di sini saya merasa wah menarik juga ya untuk dan saya kaji gitu. Ketiga, penelitian mengenai Maryam dalam kajian tafsir umumnya berfokus pada tema keutamaan perempuan atau pendidikan karakter, tentang kesucian diri gitu ya, dan lain-lain. Nah, namun secara spesifik menghubungkan kisah Maryam ini dengan resiliensi, terutama resiliensi di bidang tafsir dan Nusantara itu tadi ya, itu masih terbatas. Maka saya tertarik untuk mengambil hal ini. Terus ke terakhir, penelitian ini kan khusus berupaya merekonstruksi konsep resiliensi Maryam melalui studi komparatif antara tafsir Al-Azhar, tafsir Al-Misbah, dan niatnya itu di sini saya masih ada agak sedikit ragu apakah yang saya akan ambil tafsir An-Nur atau tafsir Marah Labib gitu ya. Jadi ini tadi ada sedikit typo yang saya kirimkan di grup, mungkin nanti akan ini lagi. Nah, jadi dari antara apa ketiga tafsir itu yang insya Allah akan saya gunakan untuk sebagai bahan penelitian saya merasa jadi di kondisi tersebut tuh menunjukkan ada ruang akademik yang bisa yang masih terbuka untuk saya kaji gitu ya sebagai mahasiswi di jurusan tafsir Nusantara nantinya setelah ini dan merekonstruksi nilai-nilai resiliensi yang tercermin di dalam sosok Maryam bin Imran ini. Jadi dari hal itu maka penelitian ini tuh dikaji untuk mengkaji merekonstruksi rekonstruksi resiliensi Maryam dalam tafsir Nusantara melalui studi komparatif terhadap tafsir Al-Azhar, Al-Misbah, dan Marah Labib guna menemukan karakteristik serta corak resiliensi yang ditampilkan dalam penafsiran ketiga mufasir tersebut. Mungkin itu sih ya yang bisa saya sampaikan. Berhubung hari ini banyak sekali ya dokter yang akan mempresentasikan hasil makalahnya, hasil outline-nya. Apakah ini dilanjut sampai akhir atau Dilanjut aja dilanjutkan sampai ke akhir. lanjut ke yang kedua? Ya, sampai habis. Sebentar, Dokter. Kurang kedengeran. Gimana, Dokter? Dilanjut sampai habis. Nggak mungkin lagi di Oh, ini. ya baik, baik, baik. Baiklah, baik. Oke, selanjutnya mengenai rumusan masalah ya. Jadi di sini ada 3 pertanyaan yang kemudian saya Nggak, ambil apa maksudnya tuh dilanjut. yang akan Ini saya. dibagi-bagi waktunya. Waktunya dibagi-bagi. Oh, Bukan lanjut sampai habis. Dibagi-bagi waktunya. oh baik, baik, Oke. Nah, dibagi-bagi waktunya. Kalau misalnya waktu masih cukup, silakan dilanjut gitu. Kalau nggak cukup lagi, silakan next person. oh baik, baik, Dokter. Nah, silakan. Izin saya, Dok, melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin share. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pada kesempatan ini saya mencoba untuk mempresentasikan tentang proposal mini tentang judul 6 tanaman obat dalam Al-Quran, analisis komparatif tafsir Al-Quran, Al-Ajim Ibnu Katsir, Tafsir Ilmi Kemenag RI, dan At-Tibun Nabawi Ibnu Qayyim. Ini outline yang saya sudah susun dan alhamdulillah kemarin sudah
tinggal suruh ikut uji kompre. Cuman belum maju karena emang ada beberapa hal yang mesti saya pelajari dulu. Boleh ini nggak, Dok? Saya izin pakai PowerPoint. Apakah bisa? Silakan. Terima kasih. Ya, ini proposal ini saya yang sudah saya rangkum dalam PowerPoint. Dimulai dari abstrak atau mewakili dari susunan yang akan saya bahas nanti. Di antaranya adalah terangkum di dalam abstrak ini. Penelitian ini membandingkan penafsiran 6 tanaman obat dalam Al-Quran, yaitu zaitun, tin, kurma, delima, jahe, dan anggur pada tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ilmu Kemenag RI, dan At-Tibun An-Nabawi Ibnu Qayyim dari perspektif hijz al-nafas dan atau penjagaan jiwa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif keperpustakaan dengan analisis muqarron dan maudu'i. Hasil penelitian menghasilkan 3 corak, yaitu Ibnu Katsir bercolak Atsari Lugawi, fokus pada teks dan riwayat. Kemudian tafsir ilmi bercorak bayani, tajribi, ruhani, yang berbasis hadis, teori mizaj, dan pengalaman klinis atau empiris. Ketiganya itu sepakat pada barokah tanaman. Namun terdapat perbedaan dalam menyikapi sain atau tawakuf, istisyad dan istisar itu, dengan kesimpulan yang pertama adalah untuk mencegah atau preventif itu tafsir ilmi itu paling rajih karena berbasis data farmakologis. Sementara untuk pengobatan kuratif, holistik, itu At-Tibun An-Nabawi paling rajih karena memuat sunnah praktik maksudnya praktis di dimensi rohani. Kemudian yang ketiga itu adalah untuk Ibnu Katsir sebagai landasan dasar teksnya. Dengan sintesis ketiganya menghasilkan hifz al-nafas yang optimal. Kemudian latar belakangnya adalah Al-Quran selain sebagai petunjuk hidup manusia atau hudalinnas, itu tidak hanya memuat aspek teologi dan hukum, tetapi juga isyarat-isyarat ilmiah yang berkaitan dengan penciptaan alam semesta, termasuk di alam itu di dalamnya itu ada tumbuhan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ya, isyarat tersebut termanifestasi dalam penyebutan beberapa jenis flora seperti atau secara eksplisit seperti zaitun, tin, nakel, kemudian ruman, janjabil, dan inop. Penyebutan ini tidak berhenti pada aspek retoris saja, melainkan mengindikasikan adanya fungsi dan kemanfaatan yang dapat dieksplorasi oleh akal manusia sesuai dengan prinsip tashir. Fenomena kontemporer menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap back to nature, khususnya dalam bidang kesehatan. Data riset kesehatan dasar menunjukkan bahwa penggunaan obat tradisional dan herbal di Indonesia itu mengalami peningkatan yang signifikan. Sejalan dengan WHO juga mengakui bahwa pengobatan tradisional atau termasuk juga herbal di Indonesia itu mengalami merupakan pilihan atau perawatan yang kesehatan primer gitu, yang terus berkembang.
tren ini mendorong munculnya kembali literatur Atin An-Nabawi dan kajian tafsir ilmu atas tafsir ilmi yang berusaha mengimplikasikan kembali khasiat tanaman obat yang disebut Al-Quran melalui pendekatan sains modern. Namun, upaya integrasi antara nas, tafsir, dan sains itu tidak terlepas dari problematika metodologis. Terdapat disparitas penafsiran yang cukup signifikan antara tafsir klasik bil ma'sur seperti tafsir Al-Quran Al-Ajim karya Ibnu Katsir itu lebih menekankan kepada kebahasaannya, kepada riwayat dan hukum. Sementara tafsir ilmi dari Kementerian RI itu secara eksplisit menggunakan pendekatan ijaz ilmi untuk mengungkapkan kesesuaian ayat dengan temuan sains kontemporer. Sementara di sisi lain, Atib An-Nabawi karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu menawarkan perspektif ketiga. Nah, ketiganya itu yaitu integrasi antara hadis-hadis tibi dan pengalaman empiris atau tajribi pengobatan pada masa Ibnu Qayyim itu. Kemudian disparitas tersebut menimbulkan pertanyaan akademik yang fundamental, sejauh mana ketiga sumber tersebut dapat dikomparasikan secara objektif. Apakah perbedaan yang muncul tersebut oleh perbedaan manhaj, lawan, atau epistem yang melingkup kepada masing-masing penulis? Tanpa adanya studi muqarron yang sistematik, masyarakat itu akan dihadapkan pada informasi yang parsial yang berpotensi kepada kontradiktif antara klaim agama dengan temuan sains. Nah, kondisi inilah yang mengimplikasikan pada lemahnya literatur Tibu Nabawi yang sahih secara dalil sekalipun sekaligus juga valid dalam secara ilmiah. Penelitian tersebut umumnya masih bersifat parsial. Kajian Bisri Hasan, itu sebagian yang baru saya baca, ini belum dituliskan semua, itu dia hanya fokus pada penafsiran hukum di Ibnu Katsir saja, namun belum menyentuh yang namanya tibi atau kepada tafsir ilmi. Pemaparan yang kedua adalah tumbuhan secara sains, itu yang dikembangkan oleh Kementerian RI atau dari tafsir ilmi itu tidak membahas hanya membahas tentang farmakologinya saja, jadi tidak membahas tentang Atibun Nabawinya atau secara prakteknya gitu. Sehingga di sini saya merasa perlu gitu untuk melakukan penelitian ini atau melanjutkan penelitian ini. Kesenjangan risetnya itu menjadikan penelitian komparatif itu menjadi dari tiga sumber tersebut menjadi sangat urgen untuk dilakukan. Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian ini hadir untuk melakukan analisis komparatif terhadap ketiga sumber tersebut. Yang pertama itu tafsir Ibnu Katsir, kemudian tafsir ilmi, dan Atibun Nabawi. Diharapkan penelitian ini mampu menghasilkan sintesis yang rajih dan menjadi jembatan epistemologi antara bayani, burhani, irfani, dan diskursus tanaman obat Qur'ani. Adapun pembatasan masalah, yang pertama adalah agar penelitian ini lebih terarah dan mendalam, maka penelitian ini dibatasi oleh yang pertama adalah objek formal. Ini hanya 6 obat atau 6 tanaman obat yang disebutkan secara implisit dalam Al-Quran, yaitu yang pertama zaitun, itu hanya berkutat pada Quran yang surat At-Tin dan surat An-Nur ayat 31, surat 35, ayat 35. Kemudian buah tin itu dalam surat At-Tin ayat 1, kemudian kurma pada surat Maryam ayat 25, delima atau ruman dia ada di surat Ar-Rahman ayat 68, kemudian jahe itu ada di surat Al-Insan ayat 17, kemudian anggur atau inab dia ada di dalam surat An-Nahl ayat 11. Kemudian yang kedua adalah objek material, tafsir Al-Quran Al-Ajim yang pertama, kemudian yang keduanya adalah tafsir ilmi, kemudian tafsir Atibun Nabawi yaitu karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Fokus yang ketiga itu adalah fokus analisis, yaitu komparatif pada tiga aspek manhaj tafsir, istinbat, kemudian khasiat dari dalil,
serta implikasi metodologisnya. Kemudian perumusan masalahnya, berdasarkan pembatasan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini saya membagi menjadi 3. Yang pertama adalah bagaimana metode dan tafsiran tafsir Al-Quran Al-Ajim Ibnu Katsir, tafsir ilmi Kemenag RI, dan Atibu An-Nabawi karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, menjelaskan tentang 6 tanaman obat dalam Al-Quran. Kemudian apa saja titik persamaan atau wujud al-ittifaq, kemudian titik perbedaannya atau wujud al-ikhtilaf antara ketiga sumber tersebut pada aspek metodologi, istinbat, dalil, dan deskripsi khasiat medis. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana tarjih dan sintesis atas perbedaan penafsiran tersebut berdasarkan mi'yar validitas nakli dan relevansinya dengan fakta farmakologi kontemporer. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Dan untuk sistematik penulisannya terdiri dari 5 bab. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah membahas tentang tinjauan umum 6 tanaman obat dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah mendeskripsikan ketiga sumber tafsir secara individual. Yang keempat adalah merupakan inti, yaitu trajektori, komparatif, dan integrasi 3 sumber. Kemudian yang kelima adalah penutup berisi kesimpulan dan saran. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan detailnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mohon kritik dan sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Siapa lagi? Saya dokter. Boleh saya dokter. Silakan dilanjut. Baik, izin share screen. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan insya Allah menjadi judul tesis saya yang kemudian alhamdulillah ini sudah saya ajukan dan sudah di ACC, hanya saja memang belum sampai ke tahap ujian. Mudah-mudahan nanti ada masukan, kritik atau sarannya, saya harapkan.
Untuk sementara ini judul yang saya ambil ialah peran Syarhil Quran dalam pengembangan literasi tafsir Quran di kalangan generasi muda. Eh, Seperti yang kita ketahui atau mungkin ada yang belum tahu bahwa Syarhil Al-Quran ini adalah salah satu cabang yang dilombakan di tingkat Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ. Namun untuk Syarhil Quran ini rata-rata usia maksimalnya itu adalah jenjang SMA gitu, anak SMA 18 antara 19 tahun. Nah, komponen dari Syarhil Quran ini yakni membahas tema-tema atau permasalahan yang sedang terjadi rata-rata itu dari lembaga pengembangan tilawah itu jika ingin mengadakan suatu musabaqah, maka yang diturunkan itu ialah tema-tema yang sedang kekinian gitu. Maka dari itu Syarhil Quran ini biasanya membahas tema-tema yang sedang terjadi di kalangan masyarakat. Maka dari itu di sini kenapa saya mengambil tema ini, yakni ingin tahu karena gini dulu, karena tafsir Al-Quran itu tafsir ya, rata-rata anak muda itu hanya mendalami itu dari segi membacanya saja, menulis, mereka jarang itu untuk mengkaji maupun memahami isi ataupun makna dari ayat-ayat Al-Quran begitu. Walaupun pada akhirnya ketika yang ditanya itu tidak banyak, jadi hanya beberapa ayat yang berkaitan saja. Namun di sini saya ingin meneliti sebagaimana sejauh mana anak generasi muda ini mereka tertarik untuk mendalami dan sejauh mana literasi tafsir ini berperan dalam diri mereka gitu. Ini adalah judul yang saya ambil. Kemudian daftar isi sementaranya ada bab 1, kemudian bab 2-nya literasi tafsir Al-Quran, bab 3-nya Syarhil Quran sebagai bentuk penafsiran. Kemudian ada bab 4-nya peran Syarhil dalam pengembangan literasi. Kemudian di proposal mini saya ini terdiri dari outline yang tadi sudah saya tunjukkan, kemudian judulnya, dan abstraknya ini berisi tentang gambaran umum mengenai pentingnya literasi tafsir Al-Quran sebagai generasi muda, di mana ini bisa dijadikan wadah juga atau media edukasi, baik berupa dakwah, kemudian di situ juga ada saya tujuan penelitian, metode penelitian, serta manfaat dari penelitian. Di sini juga nanti ada latar belakang dan rumusan masalah yang akan saya teliti. Baik, dari abstrak ini sedikit saja ya, karena kurang lebih ada 10 orang untuk hari ini. Singkat saja bahwa fenomena meningkatkan, langsung saja ke abstrak ya. Fenomena meningkatnya akses terhadap informasi keagamaan melalui media digital itu tidak selalu diikuti dengan kemampuan memahami tafsir Al-Quran. Maka kondisi ini menuntut adanya upaya penguatan literasi tafsir Al-Quran agar generasi kita mampu memahami ajaran agama Islam secara kontekstual, moderat, dan sesuai dengan ritual-ritual yang diajarkan yang sesungguhnya benar gitu. Kemudian salah satu media dalam musabaqah itu ada yang namanya Syarhil Quran. Bisa digunakan untuk mengembangkan literasi tafsir Al-Quran. Di antaranya tidak hanya berfokus pada kemampuan membaca Al-Quran saja, tetapi juga menekankan pemahaman, penafsiran, dan penyampaian kandungan ayat secara sistematis kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Syarhil dalam mengembangkan literasi tafsir Al-Quran di kalangan generasi muda. Latar belakang permasalahannya, memahami Al-Quran tidak hanya cukup dengan membaca teksnya saja, melainkan memerlukan kemampuan dalam memahami makna dan kandungan ayat melalui kajian tafsir yang benar. Kemudian informasi yang saat ini yang sedang dihadapi oleh generasi muda ini kadang itu menyebabkan berbedanya berbagai macam penafsiran Al-Quran yang tidak selalu didasarkan pada metode tafsir yang tepat gitu. Akibatnya generasi muda yang pengalamannya belum seberapa, ilmunya juga masih belum terlalu, masih tingkat SMA kurang lebih, di mana mereka itu memperoleh pemahaman agamanya itu masih secara parsial, bahkan rentan terhadap pemahaman yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang moderat. Oleh sebab itu, penguatan literasi tafsir Al-Quran menjadi sangat penting untuk membangun kemampuan bagi generasi muda dalam memahami ajaran Islam secara utuh dan kontekstual gitu.
Syarah Quran ini juga merupakan wadah dakwah dalam memadukan kemampuan membaca, menerjemahkan, serta menjelaskan kandungan ayat, serta menyampaikan pesan-pesan Al-Quran secara komunikatif terhadap audiens. Dalam praktiknya, Syarah Al-Quran ini tidak hanya mengajarkan keterampilan baca ayat Quran saja, tapi melatih peserta untuk tafsir, di mana peserta ini rata-rata itu SMP dan SMA memahami tafsir ayat, serta mengaitkannya dengan realitas kehidupan masyarakat sehari-hari. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat berpotensi besar sebagai media pendidikan maupun dakwah yang efektif, terutama bagi generasi muda kita. Kemudian, berdasarkan uraian yang sudah saya sampaikan tadi, Syarah Quran ini saya harapkan juga dapat menjadi sarana edukasi yang efektif untuk membangun pemahaman keagamaan yang moderat, kritis, dan juga kontekstual. Adapun rumusan masalah yakni bagaimana peran Syarah Al-Quran dalam meningkatkan literasi tafsir Al-Quran di kalangan generasi muda. Kemudian bagaimana implementasi Syarhil dalam pembentukan pemahaman Al-Quran yang kontekstual dan relevan dengan perkembangan zaman. Dan yang terakhir, apa saja penghambat pengembangan literasi tafsir Quran melalui kegiatan Syarhil Quran di kalangan anak muda. Kira-kira ini juga sudah daftar pustaka yang saya cantumkan. Mohon maaf, pastinya banyak kekurangan. Hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari saya, Pak Dokter. Ya, silakan dilanjut lagi. Next. Ya, saya, Pak Dokter izin. Saya izin share screen. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi ahli tuqa wal wafa. Saya yang saya hormati kepada dosen Dr. Zakaria Husin Lubis. Insyaallah ini outline yang sudah saya susun, coba saya susun. Judulnya adalah kematian dalam perspektif Al-Quran, analisis tafsir tematik terhadap ayat-ayat kematian dalam Al-Quran. Jadi saya mengangkat kematian karena eh, saya menyadari bahwasanya ya saya sendiri itu banyak lupa akan adanya kematian sehingga lebih terlena akan kehidupan di dunia ini. Tapi langsung saja kita ke outline. Insya Allah outline daftar isi sementaranya ini adalah ada judul, abstrak, pernyataan keaslian, dan bab satunya seperti biasa pendahuluan sampai sistematika penulisan. Nah, bab duanya ini adalah kajian teoritis, tafsir tematik, maudhu'i. Nah, di sini teori yang saya ambil yaitu adalah tafsir tematik menurut Abdul Hayy Al-Farmawi. Nah, itu yang pertama tematik secara umum, nanti akar secara tafsir tematik, sejarah-sejarah tematik, dan juga kelebihan tafsir tematik, juga nanti ada kekurangan tafsir tematik. Nah, bab tiganya itu saya adalah konstruksi tematik ayat-ayat kematian dalam Al-Quran. Nah, ada poin A, B, dan juga C. Nah, poin A itu pengertian secara umum. Ya, pengertian apa namanya kematian secara umum, istilah kematian dalam Islam, kematian perpindahan ruh dan jasad, dan nah bab yang B itu saya ingin tunjukkan apa namanya ya, kematian dari pandangan agama yang lain gitu. Nah, Nah, yang pertama pandangan Islam tentang kematian bagaimana, dan juga pandangan agama Kristen tentang kematian bagaimana, pandangan agama Hindu, dan juga pandangan agama Buddha. Nah, terus nanti saya persamakan dan juga ada perbedaan antara agama. Tapi ini hanya sedikit saja, apa namanya, hanya pandangan antara agama, tidak terlalu
mendetail. Terus yang ketiga adalah konstruksi kematian dalam Al-Quran itu sendiri, kematian, kedudukan kematian, klasifikasi ayat-ayat, dan juga relasi ayat dengan tema kematian. Ada misalnya kesatuan pesan ayat, ayat kematian dalam Al-Quran. Nah, bab 4 ini yang akan saya analisis adalah ya analisis tafsir tematik terhadap ayat-ayat kematian itu sendiri. Yang pertama, tahapan kematian dalam Al-Quran, proses qartul maut, alam barzakh, dan juga kebangkitan, kehidupan pasca kematian. Nah, itu nanti dibahas di bab 4. Dan juga yang B, implikasi konsep kematian terhadap kehidupan manusia, teologis, etis, moral, dan juga kehidupan sosial. Karena beda-beda. Ya. Dan juga yang C, relevansi konsep kematian dalam konteks kehidupan kontemporer sekarang ini. Nah, kenapa kita harus mengingat kematian? Agar kita lebih sadar lagi kematian dan makna kehidupan modern ini, kematian sebagai kontrol moral manusia dan juga aktualisasi nilai ayat. Dan juga terakhir, bab 5 penutup. Nah, ini latar belakangnya. Nah, itu tadi saya mendapatkan perhatian khusus kematian ini ada dari filsafat, teologi, psikologi hingga dari keagamaan, terutama agama Islam sangat menekankan kita untuk selalu mengingat kematian. Aksiru dzikroha di ladzat, perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan yaitu kematian itu sendiri. Dan juga ini nah, nah tafsir tematik, mengapa saya menggunakan tafsir tematik? Karena ya agar saya sendiri bisa mengumpulkan ayat-ayat kematian seperti itu, ayat-ayat kematian dari surat Al-Imran, dari surat Al-Baqarah dan juga An-Nisa dan berbagai surat nantinya yang relevan. Nah, terus mungkin langsung saja ya. Nah, ini juga kenapa saya mengangkat tema kematian? Karena manusia kontemporer pada saat ini menghadapi krisis makna yang serius, modernitas, membawa serta materialisme, hedonisme, dan relativisme moral yang mendorong manusia untuk menghindari bahkan menabuhkan diskursus tentang kematian. Mereka menganggap bahwasanya hidup ini ya lama, padahal kematian itu pasti akan datang. Nah, sebagaimana pernyataan apa namanya dalam tafsirnya, dalam menafsirkan Yudrikumul Maut, Dr. Muhammad Quraisyhab itu mengatakan bahwasanya maut mempunyai wujud dan memang sementara ulama meyakini wujudnya. Sang maut mengejar semua yang hidup, ia bagaikan anak panah yang telah terlepas dari busurnya, mengarah kepada sasaran yang bergerak. Semua sasaran pasti dicapainya dan begitu ia mengenai sasaran, yang bersangkutan tersungkur mati. Umur manusia adalah masa yang dilalui busur itu hingga ia mendapatkan sasarannya. Itu menurut Profesor Khrushchev. Nah, terus, nah masalah yang saya angkat identifikasi masalahnya ini adalah kajian kematian dalam Al-Quran dan tradisi tafsir klasik dan kontemporer masih bersifat fragmentaris dan belum dikaji secara tematik yang komprehensif. Belum ada peta konseptual yang sistematis dan saya juga mencari tesis dan juga apa namanya disertasi tentang kematian itu sangat sulit. Ada saya menemukan satu itu tentang eksatologi, tapi ya tentang kematian juga. Terus, nah pembatasan masalahnya di sini saya eh, teorinya menggunakan teori metode tafsir tematik menurut pendekatan Abdul Hayy Al-Farmawi. Sementara tafsir yang saya gunakan itu ada tafsir tafsir klasiknya, tafsir Tobari, Ibnu Katsir, Al-Qurtubi dan Ar-Razi. Kontemporernya Muhammad Quraisyhab dan Said Qutb. Nah, perumusan masalahnya ini saya ada tiga. Nah, apa aja masalahnya? Yang pertama itu bagaimana Al-Quran mengonstruksi tema kematian secara tematik melalui klasifikasi ayat-ayat berdasarkan konteks pembahasannya, serta bagaimana relasi dan keterkaitan antara ayat-ayat kematian membentuk satu kesatuan pesan yang kohesif dan komprehensif yang lebih eh, luas. Apa saja tahapan-tahapan kematian menurut Al-Quran?
terungkap melalui analisis tafsir tematik. Dan juga yang ketiga, apa implikasi konsep kematian dalam Al-Quran terhadap kehidupan manusia dari aspek teologis, etis moral, dan juga spiritual, serta bagaimana konsep tersebut memiliki relevansi dan dapat diaktualisasikan dalam konteks kehidupan manusia kontemporer. Ini tujuannya untuk menjawab masalah tadi yang mengidentifikasi, mengklasifikasikan, menganalisis ayat-ayat kematian seluruhnya. Nah, ini manfaatnya memperkaya khazanah ilmu tafsir untuk menghadirkan model analisis tafsir tematik yang komprehensif terhadap tema ekstratopologis dalam Al-Quran, mengembangkan metodologi tafsir tematik melalui penerapannya secara sistematis pada tema kematian, menghasilkan konstruksi konseptual yang terintegrasi tentang kematian sebagai rujukan akademis bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Ini harapannya seperti itu. Insya Allah, mungkin sampai situ terdahulu. Mungkin itu dari saya mengenai singkatnya outline dan juga proposal yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya. Mohon izin Ustaz, mungkin saya akan selanjutnya ya Ustaz. Mohon izin share screen. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk memaparkan terkait proposal mini tesis yang berjudul Transformasi Tujuan Penciptaan Manusia dalam hal ini ibadah melalui hijat harta untuk menggapai husnul khotimah. Studi tafsir Al-Quran Maudu'i atau tematik. Tujuan dari penulisan proposal ini adalah mengingatkan saya pribadi terutama maupun pembaca terkait fungsi harta yang sebenarnya, tidak hanya untuk menjalani kehidupan semata, tapi sebagai salah satu alat untuk menjadikan kita manusia yang bertakwa sehingga tujuan akhirnya adalah husnul khotimah. Dalam hal ini kami akan meneliti secara tematik, yaitu menggabungkan beberapa tafsir untuk penelitian proposal berikut. Ya, kita
Pertama adalah bab 1 pendahuluan, yang kedua bab 2 landasan teori, yang mana terkait judul yaitu pembahasan pertama adalah konsep tujuan penciptaan manusia dalam Al-Quran, kemudian konsep jihad harta dalam Al-Quran, kemudian konsep husnul khotimah dalam Al-Quran. Metodologi tafsir yang kami gunakan adalah tafsir Maudhu'i. Selanjutnya adalah bab 4, transformasi tujuan penciptaan manusia melalui jihad harta. Yang pertama akan dianalisa ayat-ayat tujuan penciptaan manusia yang dilanjutkan dengan ayat-ayat jihad harta. Kemudian akan dibahas transformasi ibadah melalui jihad harta, sehingga jihad harta itu yang akan dijadikan untuk menuju husnul khotimah. Kemudian yang terakhir, relevansi konsep jihad harta dalam konteks masyarakat muslim masa kini. Ya, yang dalam proposal mini tesis ini kami sudah lengkapi latar belakang masalah Al-Quran adalah wahyu Allah Ta'ala yang diturunkan Nabi Muhammad SAW, yang mana seluruh isinya adalah sumber kebenaran. Dari sebegitu banyaknya tema yang ada dalam Al-Quran, kami akan mengambil tema terkait jihad harta, yang mana salah satu ayat yang mungkin bisa kami pegang adalah Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Wabtagi fima atakallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Carilah apa yang dianugerahkan Allah kepadamu negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ayat ini mengajarkan untuk mencari kebahagiaan di akhirat tanpa melupakan kenikmatan duniawi. Dan pentingnya berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berbuat baik kepada kita. Serta larangan membuat kerusakan di muka bumi. Jadi sebagai manifestasi penghambaan yang komprehensif, Al-Quran itu menempatkan jihad sebagai salah satu bentuk aktualisasi keimanan dan ibadah yang memiliki nilai spiritual tinggi. Sehingga hubungan antara ibadah dan jihad terletak pada orientasi keduanya sama, yaitu penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terkait ini, Al-Quran memberikan gambaran bahwa kualitas akhir kehidupan seseorang sangat dipengaruhi oleh amal dan orientasi hidup yang dijalani selama di dunia. Sehingga tentunya husnul khotimah sebagai cita-cita setiap muslim bukan suatu peristiwa yang hadir secara tiba-tiba, melainkan hasil atau buah dari konsistensi iman, ibadah, dan amal soleh yang dilakukan sepanjang kehidupan. Maka dari itu, jihad harta, dalam hal ini proposal yang kami buat, menjadi salah satu indikator penting dari kesungguhan iman dan ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ia menuntut pengorbanan terhadap sesuatu yang secara fitrah sangat dicintai manusia. Oleh karena itu, jihad harta dapat dipandang sebagai salah satu jalan spiritual yang bisa mengantarkan seseorang mukmin menuju husnul khotimah. Terlebih di tengah kehidupan modern saat ini. Rumusan masalah. Pertama, bagaimana konsep tujuan penciptaan manusia sebagai makhluk yang diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut Al-Quran. Yang kedua, bagaimana konsep jihad harta dalam perspektif Al-Quran beserta kedudukannya dalam kehidupan seorang muslim. Yang ketiga, bagaimana jihad harta dapat menjadi sarana transformasi pelaksanaan ibadah menuju tercapainya tujuan penciptaan manusia sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Bagaimana hubungan antara jihad harta dan pencapaian husnul khotimah menurut perspektif Al-Quran, dan bagaimana relevansi konsep transformasi ibadah melalui jihad harta dalam konteks kehidupan masyarakat muslim Nusantara kontemporer. Tujuannya adalah menjawab dari rumusan masalah tersebut, yaitu menganalisis konsep tujuan penciptaan manusia
berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, mengkaji konsep jihad harta dalam Al-Quran, menjelaskan proses transformasi tujuan penciptaan manusia melalui optimalisasi jihad harta sebagai manifestasi ibadah. Keempat, menganalisis keterkaitan antara jihad harta dan pencapaian husnul khotimah, mengungkapkan relevansi dan aktualisasi konsep jihad harta dalam membangun kesolehan individual, bahkan sosial masyarakat muslim Nusantara. Manfaatnya memberikan kontribusi akademik, kemudian memperkaya khazanah keilmuan, program studi ilmu Al-Quran dan tafsir. Ketiga, menambah referensi ilmiah mengenai konsep jihad harta sebagai bentuk aktualisasi ibadah yang memiliki dimensi individual maupun sosial. Yang terakhir, memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian tafsir Nusantara. Adapun manfaat praktisnya bagi masyarakat muslim dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya jihad harta sebagai bagian dari ibadah dan sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagi lembaga pendidikan dan dakwah Islam dapat menjadi bahan rujukan. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya dapat menjadi referensi dan pijakan akademik. Yang terakhir, bagi pengembangan masyarakat muslim untuk mendorong lahirnya kesadaran bahwa pengelolaan dan pengorbanan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala merupakan bagian integral dari penghambaan kepadanya dan salah satu jalan menuju husnul khotimah. Sekian dari kami. Mungkin ada banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Reski belum hadir ya? Sepertinya yang hadir di sini sudah semua, dokter ya? Udah, ada lagi? Hadir dokter, saya belum presentasi. Ya, silakan. Izin share screen. Hmm, baik, saya sudah menyusun proposal penelitian dengan judul Perbandingan Pendekatan Hermeneutika dan Tafsir Kontemporer. Jadi tafsir yang saya gunakan di sini tafsir Al-Misbah dan tafsir Al-Manar. Walaupun setelah saya pelajari lagi, rupanya
yang meneliti tentang dua tafsir ini sudah sangat banyak. Makanya ada beberapa hal yang menjadi fokus yang belum ada diteliti sebelumnya. Jadi latar belakang masalah dari penelitian ini adalah Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam yang bersifat universal dan relevan sepanjang masa. Kemudian dalam sejarah perkembangan tafsir terjadi perkembangan dari pendekatan yang dominan tekstual, yaitu seperti tafsir klasik menuju pendekatan yang lebih konstekstual, yaitu seperti metode hermeneutika ini. Mengapa saya memilih tema hermeneutika? Karena hermeneutika merupakan salah satu isu metodologis yang paling banyak diperdebatkan dalam studi Al-Quran modern belakangan ini. Justru karena adanya perdebatan tersebut, penelitian ini menjadi penting dan menarik agar pembahasan hermeneutika tidak hanya berhenti pada tataran pro dan kontra, tetapi dapat dikaji secara ilmiah melalui karya-karya tafsir yang konkret. Pada penelitian ini saya memilih tafsir Al-Misbah dan tafsir Al-Manar dalam pengkajian penerapan metodologi hermeneutika ini. Mengapa saya memilih kedua tafsir tersebut? Yang pertama, tafsir Al-Manar dan tafsir Al-Misbah merupakan kitab tafsir modern yang sangat berpengaruh dan sangat banyak diperbincangkan dan dipelajari. Kemudian yang kedua, sama-sama menampilkan corak rasional dan konstekstual. Kemudian juga keduanya lahir dari konteks sosial yang berbeda. Kalau tafsir Al-Manar lahir dalam suasana reformisme Islam Mesir pada abad ke-19, sedangkan tafsir Al-Misbah lahir dalam konteks Indonesia yang modern dan plural. Perbedaan konteks ini memungkinkan munculnya perbedaan dalam memahami teks Al-Quran. Oleh karena itu, penelitian yang saya rancang ini berusaha melihat bagaimana unsur-unsur hermeneutika diterapkan dalam kedua tafsir tersebut. Juga saya perlu tegaskan bahwa penelitian ini tidak bermaksud membuktikan bahwasannya pengarang tafsir Al-Misbah, Profesor Quraish Shihab, maupun pengarang tafsir Al-Manar, Muhammad Abduh, secara eksplisit menggunakan teori hermeneutika Barat. Dalam penelitian ini, saya ingin meneliti apakah terdapat unsur-unsur hermeneutis dalam proses penafsiran mereka, seperti perhatian terhadap konteks sosial, sejarah, dan aktualisasi makna ayat. Kemudian dari penelitian ini ada beberapa masalah yang teridentifikasi dari latar belakang, yaitu terdapat perkembangan metodologi tafsir dari pendekatan klasik pada awal-awal penafsiran Al-Quran yang dominan tekstual menuju pendekatan kontemporer yang lebih kontekstual, sehingga menimbulkan keragaman metode dalam penafsiran Al-Quran. Kemudian juga ada masalah penggunaan pendekatan hermeneutika dalam studi Al-Quran yang masih menjadi pro dan kontra di kalangan ulama, akademisi maupun mufasir. Kemudian juga tafsir Al-Misbah dan tafsir Al-Manar sama-sama menggunakan pendekatan rasional dan kontekstual. Namun belum banyak kajian yang secara spesifik membandingkan penerapan pendekatan hermeneutika dalam kedua tafsir tersebut. Kemudian juga terdapat perbedaan latar belakang histori seperti yang disebutkan tadi, bahwa Quraish Shihab dan Muhammad Abduh diduga mengaruhi cara mereka dalam memahami dan menafsirkan Al-Quran. Juga belum adanya kejelasan yang sistematis mengenai perbedaan dan persamaan pendekatan hermeneutika dalam tafsir Al-Misbah dan tafsir Al-Manar dalam perspektif metodologi tafsir kontemporer. Kemudian juga ada permasalahan minimnya kajian komparatif yang secara khusus mengkaji implikasi pendekatan hermeneutika terhadap perkembangan metodologi tafsir Al-Quran modern. Kemudian ada pembatasan masalah. Pembatasan masalah pada penelitian ini adalah penelitian ini fokuskan pada kajian pendekatan hermeneutika dalam penafsiran Al-Quran, bukan pada seluruh metodologi tafsir secara umum. Dan kajian ini dilakukan pada objek kajian, yaitu dua buah kitab tafsir, yaitu tafsir Al-Misbah dan tafsir Al-Manar.
Kemudian rumusan masalahnya, saya di sini merumuskan ada 3 perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana karakteristik pendekatan hermeneutika dalam tafsir Al-Misbah. Kemudian bagaimana karakteristik pendekatan hermeneutika dalam tafsir Al-Manar, dan yang terakhir apa persamaan dan perbedaan pendekatan hermeneutika yang digunakan dalam tafsir Al-Misbah dan Al-Manar. Kemudian yang metodologi penelitian adalah jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi keperpustakaan, dengan pendekatan deskriptif analisis. Kemudian pendekatan hermeneutika yang digunakan untuk memahami makna teks Al-Quran melalui konteks bahasa, sejarah, dan sosial. Kemudian sumber datanya terdapat sumber primer dan sekunder. Yang sumber primernya adalah 2 kitab tafsir yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Tafsir Al-Misbah karya Profesor Quraish Shihab dan Tafsir Al-Manar karya Muhammad Beduh. Kemudian data sekundernya yaitu berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan hermeneutika, tafsir kontemporer, dan mengenai kitab tafsir Al-Misbah dan Al-Manar. Kemudian teknik pengumpulan data digunakan dengan dokumentasi, yaitu mengumpulkan literatur yang relevan dengan objek penelitian. Kemudian analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi konsep hermeneutika dalam tafsir Al-Misbah dan Al-Manar, kemudian mengklasifikasi berdasarkan pola dan metode penafsiran. Kemudian juga membandingkan atau mengkomparasikan antara kedua pendekatan hermeneutika dalam kedua tafsir tersebut. Kemudian menarik kesimpulan dan hasil analisis perbandingan. Mungkin ini yang bisa saya paparkan. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Udah lagi? Udah lagi? Oke, kalau tidak ada dari catatan saya itu bisa ditanyakan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada, silakan di closing statement. Mohon bertanya, Dok. Kalau untuk ini, Dok, tadi apa sih namanya? Yang buat penulisan yang punya saya tadi Nggak agak kedengaran, coba dikuatin, kencang.
Ya, silakan. Yang kuat ya. Ya, ada pertanyaan dari catatan? Kalau Untuk tidak ada di closing statement, nggak apa-apa. Silakan. Untuk untuk minggu ini depan Dok, kita UAS. mohon maaf untuk sistematika penulisannya itu Ya, menurut ini ya Dok ya yang kemarin udah dibahas itu ya. gimana Bu? Untuk sistematika penulisan itu kan Eh, halo, ya, ya. Gimana? untuk sistematika penulisan Pak itu kan masih saya tuh masih belum ini tuh karena Ya. ngelihat ini Pak, contoh-contoh yang ada termasuk juga dari panduan penyusunan itu tuh dijabarkan gitu ya Pak ya. Ya, sistematika penulisan itu simplifikasinya online ya. Online itu simplifikasi dari sistematika penulisan itu online. Kalau disimplifikasi itu jangan mirip seperti outline, tapi lebih detail lagi. Ya, bab satu inilah pembahasan tentang proposal ya, proposal utuh. Kalau sekarang ini proposal mini itu syarat hanya untuk menjadi apa? Bisa untuk ujian kompre, tapi tetap setelah ujian kompre selesai dan dinyatakan lulus, proposal utuh itu akan disidangkan oleh kajur. Jadi itu ya. Kalau untuk ini Dok, mempersingkat pertanyaan soalnya pertanyaan tuh banyak gitu sampai untuk mempersingkat itu jadi bingung gitu. Mempersingkat pertanyaan yang dari banyak menjadi hanya dua gitu. Oh ya, Rumusnya apa itu? kalau saran saya dua saja. Dua saja pertanyaannya supaya lebih fokus kan pembahasannya itu. Nanti kalau mau diperbanyak setelah selesai apa namanya munakosah atau sudah dinyatakan sidang selesai, sudah wisuda nggak masalah diperbanyak. Untuk kategori apa namanya selama masih perkuliahan ini yang penting standar SOP saja ya. Ting selesai, udah cukup. Jadi cukup dua saja. Itu saran saya. Tapi kan lagi-lagi kan pembimbing kan bukan saya. Nanti kan ketika sudah lulus ujian proposal kan nanti ditunjuk pembimbing. Kalau saya, ciri khas saya membimbing itu selalu saya katakan dua saja biar fokus. Jadi pertanyaannya itu eh, menjadi pedoman dalam penulisan bab 3 dan bab 4. Pertanyaan pertama bab 3, pertanyaan kedua itu di bab 4. Jadi itu saja. Jadi yang ada di pikir penulis itu ya pertanyaan bab satu tuh bagaimana bisa dijawab secara detail. Itu saja, kan? Jadi cukup dua saja. Ya. Satu lagi Dok. Kalau untuk ini apa tadi aduh lupa lagi. Jadi lupa. Ya, gimana? Gimana Bu Yayat? Oh iya, untuk metode penelitian itu ada rumus yang lebih ini nggak Pak dengan kasus yang punya saya tadi? Rumusan penelitian sudah kita bahas ketika pembahasan materi kan, pertemuan pertama itu kan. Jadi gunakanlah diksi-diksi pendekatan yang kita bahas ya. Secara umumnya sudah dibuat di situ ya, penelitian ini kualitatif. Tapi buat juga pendekatannya, apakah living Quran, apakah deskriptif, itu diksi-diksi itu digunakan. Nah, kan ada diksi-diksi kemarin kan yang kita bahas dalam materi, nah itu dimasukkan. Jadi lebih detail ke situ. Makanya saya sarankan itu coba miliki buku apa yang dua buku pernah nggak saya bilang itu. Yang pertama kalau untuk pendekatan aneka studi pendekatan penelitian agama yang punyanya Peter Connelly ada 8 pendekatan di situ. Ada 8 pendekatan itulah pernah kita bahas di materi ketika metodologi penelitian. Ya, tapi kalau mau detailnya silakan dibaca ulang di Peter Connolly. Masalah pendekatan aneka ragam pendekatan studi agama. Ya, mulai pendekatan psikologis, ya pendekatan apa
filsafat, pendekatan sejarah. Nah, silakan coba miliki buku itu atau kalau bisa di-download, di-download. Kemudian kalau mau lebih detailnya lagi masalah jenis penelitian kualitatif kuantitatif, miliki bukunya yang judul Metodologi Penelitian Kualitatif punyanya Nong Muhajir. Yang covernya itu warna biru kalau punya saya ya. Nggak tahu di sekarang itu covernya apakah berubah karena percetakannya kan beda-beda. Itu punyanya Nong Muhajir. Judul bukunya Penelitian Kualitatif khususnya untuk penelitian sastra. Ini kita di tafsir ini, linguistik, sastra itu bagian yang keempat. Kan? Ya, ini ya bagian yang keempat khusus materi yang telah kita bahas ya. Kalau yang bagian satu, 2, 3 itu ya, jadi bagian keempat. Penelitian agama dari klasik sampai postmodern. Sekarang kita ini postmodern ini, posmo. Jadi inilah yang kita bahas. Meskipun pembahasan kemarin itu kan tidak terlalu detail, tapi kalau mau detailnya di sini semua itu. Jadi gunakanlah diksi-diksi ini dalam eh, metodologi penelitian. Ya, saya hanya menampilkan diksi-diksi sederhana saja di RPS itu, tapi pembahasan detailnya di sini. Punya Nong Muhajir, metodologi penelitian kualitatif, kemudian punyanya Peter Connolly, aneka ragam studi pendekatan agama. Silakan baca itu supaya lebih dalam lagi. Itu Bu Yayet. Ya, terima kasih banyak, Dok. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, artinya kalau sudah tidak ada lagi tanyakan, berarti yang untuk main goal semester ini metodologi penelitian yang sudah kategori siap ya proposalnya, paling tidak sudah bisa ujian apa kompre itu Khairul Hamdi ya, kemudian Abdullah Jidan, tapi Anda ini punya apa namanya tugas tambahan nanti mana Abdullah Jidan karena Anda banyak sekali nggak hadir kan, data saya di YouTube. Nanti Baik, Anda buat tugas tambahan, tapi Anda sudah bisa kompre. Anda buat tugas tambahan nanti agar UASnya nanti keluar nilainya. baik. Kemudian Mustafa Akmal sudah bisa. Nanti saya fotokan ini yang lebih dari hadirnya tidak sampai apa ya, standar ya 16 kali, berarti 4 5 kali tidak hadir, ada tugas tambahan ya. Mustafa Akmal sudah selesai proposal, Abdul Muthalib, Jamal Mirdad, Jumri, Sopa Rosid belum. Ada Sopa Rosid. Sopa Rosid nggak ada. Ini tidak selesai proposalnya kan? Berarti semester ini artinya nggak sampai tujuannya, main goalnya nggak sampai. Kenapa semester ini tujuan kita satu proposal jadi, minimal proposal mini. Nasiul Ibad, Nasiul Ibad, Nasiul Ibad. Nah, nggak sampai main goalnya. Semester ini tidak selesai berarti proposalnya. Nata tidak ada lagi. Syifa Faujatul Jannah. Ada Syifa Faujatul Jannah. Syifa. Tidak ada dokter, sudah beberapa pertemuan tidak hadir, belum ada informasi lagi. Dan informasi ya, berarti nggak selesai proposalnya. Muhammad Rizky Utama. Ada? Muhammad Rizky Utama. Muhammad Rizky Utama itu belum juga. Muhsin, ada Muhsin. Sudah mengirimkan. Kalau Hah? dokter yang Satris itu udah Muhammad Rizky Utama sudah pernah diseminasi? tadi udah dikirimkan tesnya. Cuman belum hadir hari ini. Kalau kemarin hadir sih beliau. Nah, berarti belum diseminasi kan? Belum dokter.
Gimana? Diseminasinya belum, sudah apa belum? Presentasinya belum, dokter. Belum kan? Cuma hanya mengirimkan saja kan? Oke, Muhsin. Mana Muhsin? Muhsin, Izin Muhsin dokter. juga belum diseminasi. Kemudian sudah habis cuma itu. Siapa kira-kira yang belum saya panggil tapi sudah diseminasi? Belum saya panggil tapi sudah diseminasi. Tidak ada kan? Saya dokter. Saya dokter. Saya dokter. Widura. Saya dokter. Enggak ya, Widura sudah, Widura ya, Widura sudah. Siva Widura Noviga, sudah, dokter. Siva Noviga sudah juga. Siti Muawana. Nurlaila, Iya sih, dokter. Hmm? Yayat belum, Siti Pak. Nurlaila, dokter. Coba ini saya panggil ya yang sudah diseminasi ya. Yang sudah diseminasi ini. Khairul Hamdi sudah, Abdillah Zidan, Mustafa Akmal, Abdul Muthalib, Jamal Mirdad, Jumri, Jial Khair, Siti Nurlela. Ini yang sudah semua nih. Yeyet, Yusi, Muawana, kemudian Siva Noviga, Widodo Wijaya. Kan sudah, ini saya panggil semua nih. Yang tidak saya panggil itu yang belum diseminasi. Ada nggak kira-kira yang belum saya panggil tapi sudah diseminasi? Tidak ada ya? Kalau Nah, kalau berarti nasi libat, dokter, Pak Ketua, ketua kelas kami. belum ini kan, belum diseminasi. Nasuhul Ibad nomor berapa dah itu? Nah, Nasuhul Ibad belum. Nasuhul Ibad belum diseminasi. Sudah pernah diseminasi nggak Nasuhul Ibad ini? Nasuhul Ibad belum Hari ada ini sih diseminasi. presentasinya, dokter, belum ada kabar tapi. Ah Belum ya, ya. belum diseminasi kan? Ya, jadi cuma itu saja yang bisa untuk ini kompre ya. Karena kompre itu paling tidak proposal mini sudah bisa untuk kompre. Jadi inilah yang nama-nama direkomendasi saya berikan kepada Pak Pak Muid sebagai ketua jurusan yang dapat rekomendasi untuk ujian kompre. Jadi selesai ini UAS besok sudah bisa mendaftar untuk kompre ya. Selesai itu karena minggu depan kita UAS. Silakan ditutup closing statement perwakilan dari diseminasi hari ini. Silakan. Ayo silakan. Setelah itu dipoto langsung di-share di grup. Ayo silakan di closing statement perwakilan saja. Siapa ini? Baik, saya dokter kalau begitu. Ya, silakan. Isi. Bilangin kalau Lombok Baik. jangan. Terima kasih banyak ustadz-ustadz sekalian yang telah hadir pada hari ini dan beberapa teman-teman juga yang sudah berpresentasi mempresentasikan hasil dari proposalnya masing-masing. Mungkin kita tutup saja untuk pertemuan hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallah, alhamdulillahirobbilalamin, subhanakallahumma bihamdika. Oke, baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung di-share ya. Silakan kita foto bersama. Silakan di-share yang dari kalian. Yang foto siapa? Ada yang mau? Saya Ya. belum bisa foto. Ustadz Tidura ya, Ustadz Tidura. Oke, 1, 2, 3. Ya, sudah. Langsung di-share ya, Wirura. Siap, dokter.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi